Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Sabahus surur. Kaifa halukum? Alhamdulillah bil khair. Tafadhal ijlis. Alhamdulillah qabla kulli syai'in yanbaghi lana an nashkura Allah subhanahu wa ta'ala ala jami'i ni'amihi. Thumma salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'at tabi'in bi ihsan ila yaumiddin. Fi hadhihi al-fursah sawfa nata'allam al-'ilm al-bayan tahta unwan al-qasamul tasbih bi'tibari adat at-tasbih wa wajhi syirk. Baik, والآن ننتقل إلى اللغة الإندونيسية. Baik, pada hari ini kita berpindah ke bahasa Indonesia agar lebih mudah untuk dipahami. Sebelum kita masuk kepada materi pembelajaran, maka terlebih dahulu ayah absen dulu, ya. Nah, yang pertama Agus Gunawan Nasution. Yang kedua Bisa Agustina. Hadir ayah. Kemudian yang ketiga Serang Daulay. Terus Bina Effendi Daulay. Seterusnya Elida Hafni Hasibuan. Hadir ayah. Terus Febriani Siregar. Hadir ayah. Seterusnya Laniari Harahap. Hadir ayah. Kita lanjutkan. Seterusnya Imran Rosani Hasibuan. 9 Nur Amisa Hasibuan. Hadir ayah. Yang ke-10 Nur Salsabila Hasibuan. Hadir ayah. Yang ke-11 Fahmi Napija Hasibuan. Hadir ayah. Yang ke-12 Siti Awan Nasution. Hadir ayah. Yang ke-13 Supriya Fadila Hasibuan. Hadir ayah. Yang ke-4 Salam Mulia Nasution. Yang ke-15 Winda Rejekia Harahap. Hadir ayah. Baik, ada di antara kalian yang tidak hadir? Tidak. Alhamdulillah. Baiklah, untuk materi pembelajaran kita pada hari ini adalah tentang ilmu bayan. Adapun kompetensi yang akan kita capai, kompetensi 31 yang pertama adalah di mana peserta didik itu nanti mampu memahami tentang pembahagian tasbih dari memandang dari segi adat tasbih dan wajah syirk. Kemudian yang kedua adalah di mana peserta didik mampu untuk membuatkan contoh tentang pembahagian tasbih dari segi adat tasbih dan wajah syirk. Maka kita masuk kepada materi. Adapun materi kita pada hari ini adalah tasbih dan sub materinya pembahagian tasbih dari segi adat dan wajah syirk. Namun sebelum kita masuk kepada pembahagian ini, terlebih dahulu kita ingatkan dengan pembelajaran sebelumnya tentang rukun tasbih. Di mana rukun tasbih itu ada 4. Yang pertama yang bernama musyabbah. Nama Musyabbah. musyabbah itu adalah objek yang akan diserupakan. Kemudian yang kedua adalah musyabbah bih. Musyabbah bih ini adalah kepada apa ia diserupakan. Maka yang kedua ini disebutlah ia dengan torpai atau 2 tepi. Artinya 2 rukun tasbih yang tidak boleh hilang. Dia wajib ada. Sedangkan yang ketiga bernama adat tasbih, di mana kita menggunakan alat untuk menyerupakan. Dan yang keempat dinamakan wajah syibih ataupun segi persamaan. Sifat yang dimiliki oleh si musyabbah dengan si musyabbah bih. Di antara 4 rukun ini, ada tasbih dan wajah syibih ini boleh tersurat dan boleh tersirat. Dia boleh disebutkan dan dia boleh tidak disebutkan. Lalu apabila salah satu daripada yang kedua-duanya disebutkan atau sebaliknya kedua-duanya kita buang, maka ini nanti ada nama-namanya. Ada nama-namanya.
Jadi untuk pengertian daripada rukun tasbih yang kemarin, mari kita lihat kepada contoh. Di mana kita membaca contohnya, Zaidun kal asadi bisyaja'ati. Si Zaid ialah bagaikan seekor singa keberanian. Si Zaid adalah objek yang akan diserupakan, maka disebutlah ia musyabbah. Kemudian ia diserupakan dengan al-asadi. Maka al-asadi ini dinamakan dengan musyabbah. Alat yang kita gunakan untuk menyerupakan yaitu huruf kaf, maka disebut ia dengan alatut tasbih. Persamaan antara si Zaid dengan singa adalah asyaja'ati, keberanian. Maka asyaja'ati dinamakan dengan wajahus sibih. Melihat kepada adat tasbihnya dan wajahus sibihnya. Yang pertama adalah bila kita sebutkan, saya buatkan di sini tanda checklist, artinya disebutkan, tertulis. Bila disebutkan adat tasbihnya, maka dinamakanlah kalimat itu tasbih mursal. Contohnya Zaidun kal asadi bisyaja'ah. Tetapi apabila adat tasbihnya kita buang, kita tidak sebutkan adat tasbihnya, maka dinamakan tasbih muakkad. Contohnya Zaidun asadun bisyaja'ah. Kemudian kita masuk kepada poin yang kedua, yaitu wajahus sibih. Artinya sifat yang dimiliki oleh si musyabbah dan si musyabbah bih. Apabila disebutkan wajah sibihnya, maka dinamakanlah kalimat itu tasbih mufassal. Contohnya Zaidun kal asadi bisyaja'ah. Namun apabila wajah sibih itu dibuang, tidak disebutkan, tidak tersurat, maka disebutlah tasbihnya dengan nama tasbih mujmal. Contohnya Zaidun kal asadi. Ini ketika kita pisahkan antara adat dengan wajah sibih. Maka di contoh yang selanjutnya kita gabungkan antara adat dan wajah sibih. Adat tasbihnya dan juga wajah sibihnya disebutkan, maka disebutlah tasbih itu tasbih mufassal. Contohnya Zaidun kal asadi bisyaja'ati. Apabila kita sebutkan adat tasbih namun tidak disebutkan wajah sibih, maka disebutlah ia tasbih mursal mujmal. Contohnya Zaidun kal asadi. Dan yang ketiga, apabila adat tasbih itu tidak kita sebutkan, tetapi disebutkan wajah sibihnya, maka disebutlah dia dengan tasbih muakkad mufassal. Contohnya Zaidun asadun bisyaja'ah. Dan yang terakhir, bila adat tasbihnya tidak disebutkan, wajah sibihnya pun tidak disebutkan, maka disebutlah ia tasbih muakkad mujmal ataupun tasbih balik. Contohnya Zaidun asadun. Dan inilah tingkatan tasbih yang paling tinggi. Karena ketika tasbih itu semakin lengkap, maka dia semakin berkurang. Dan apabila rukun tasbihnya itu berkurang, maka dia akan semakin tinggi. Maka yang antara tasbih adalah tasbih balik. Sekarang apakah kamu sudah bisa memahaminya? Insyaallah. Jadi oleh sebab itu ayat ini coba dulu. Siapa di antara kamu yang bisa menyebutkan contoh? Yang pertama tasbih mujmal. Silakan. Al-ilmu kan-nuri. Al-ilmu kan-nuri. Kita tuliskan ya. Al-ilmu kan-nuri. Ilmu itu bagaikan cahaya. Ya. Al-ilmu adalah musyabbah. Kemudian kafnya adalah
Sedangkan an-nuri adalah musyabbah Musababi. iya. Ya, tasbih mujmal. Kemudian siapa lagi yang dapat memberikan contoh tasbih balik? Saya Silakan. kita Samsung. Anta syamsun. Ya. Nah, ini tasbih paling tinggi. Anta adalah musyab dan syamsun adalah musyab. Musababi. Iya, musyab bakri. Iya, alhamdulillah kamu sudah paham. Insyaallah kita akan lanjutkan nanti kepada pembahasan tentang tasbih melihat kepada segi maknanya. Jadi kita tutup ya, wa naftatim fi hadhihi